Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Jumpa lagi kita dalam video pembelajaran dalam sistem daring. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak ibu, pada pertemuan kita kali ini kita telah memasuki tema 3 ya. Tema 3 yang berjudul peduli terhadap makhluk hidup. Oke. Nah, bahasan kita yang pertama adalah pelajaran PKN tentang hak dan kewajiban. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tak pernah lepas dari hak dan kewajiban ya. Kita ini manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa? Makhluk yang tak bisa hidup sendiri, makhluk yang harus dibantu oleh makhluk lain, baik itu manusia, hewan atau tumbuhan. Akan kita bahas mengenai hak di sini. Hak itu apa sih? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau kita miliki. Contohnya saja, hak mendapat kasih sayang dari orang tua atau orang-orang di sekitar kita, hak mendapat pendidikan, hak makan, hak kebebasan, hak dapat perlindungan, hak dari gangguan kejahatan dan sebagainya. Hak-hak tersebut otomatis melekat dalam diri kita, yang harus kita nikmati, yang harus kita miliki tanpa harus ada gangguan dari orang lain atau makhluk-makhluk lain. Oke? Yang kedua adalah kewajiban. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau dikatakan kewajiban berarti contohnya kewajiban hormat kepada orang tua. Artinya apa? Kita hormat, kita taat, patuh terhadap orang tua. Itu tanpa harus disuruh, tanpa harus selalu diingatkan. Karena patuh dan taat terhadap orang tua itu sangat wajib. Karena orang tua adalah manusia ciptaan Tuhan yang dikirimkan untuk kita, menjaga kita, mengasuh dan memimpin kita, melahirkan, memberi makan dan sebagainya. Dia ada, kita ada karena dia ada. Jadi kalau kewajiban kita terhadap orang tua itu tak lepas ya nak, sampai maut memisahkan. Kewajiban selain itu apa lagi? Kewajiban terhadap Tuhan. Ya, itu yang paling utama sebenarnya ya. Kewajiban terhadap Tuhan itu ibadah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Selain itu nak, sebagai manusia yang dikatakan makhluk hidup, kita tidak hanya mempunyai hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Ternyata kita juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap makhluk lain. Apa itu nak? Selain makhluk hidup kan itu ada 3 ya, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kita tidak hanya memiliki hak dan kewajiban terhadap manusia saja, tetapi juga memiliki hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Hak kita terhadap hewan dan tumbuhan apa? Kita bisa memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, hewan dan tumbuhan tadi kita manfaatkan untuk makan, seperti beras, berasal dari padi yang merupakan tumbuhan. Lalu apa lagi? Buah-buahan, sayur mayur, pohon untuk kita berlindung dari panas dan hujan. Selain itu, apa lagi hak kita terhadap tumbuhan? Ada kayu yang bisa kita manfaatkan untuk membuat rumah, perabot rumah tangga seperti lemari, tempat tidur, meja, kursi, dan sebagainya. Lalu ada lagi hak kita terhadap hewan. Apa itu? Contohnya saja, ada ikan yang bisa kita makan setiap hari, ayam, lalu telur yang berasal dari ayam, ada sapi, dan sebagainya. Selain itu, ada juga makhluk lain, hewan lain yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Bagi para petani, hewan sapi atau kerbau bisa dimanfaatkan untuk membantu proses bercocok tanam, menanam, menggemburkan tanah di sawah, ya. Dan banyak lagi hak-hak yang bisa kita dapat dari hewan dan tumbuhan. Tapi nak,
tidak hanya sekedar hak, tapi kita juga punya kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Apa itu? Contohnya, kewajiban kita terhadap tumbuhan seperti kalau kita menanam bunga atau menanam sayuran atau menanam buah, kewajiban kita apa? Kita wajib untuk memberinya air, memberinya pupuk, karena air dan pupuk tadi sangat bermanfaat bagi tumbuhan untuk melancarkan proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses memasak makanan pada hewan, pada tumbuhan, ya. Maaf ya. Fotosintesis adalah proses memasak makanan pada tumbuhan yang kesemuanya itu dibantu oleh air dan pupuk yang bisa kita sering berikan, ya. Jangan hanya kita mau makannya saja, ya. Tumbuhan itu jangan hanya kita mau makannya saja, tapi kita harus bisa merawatnya. Selain itu bunga, kita tanam bunga, tapi nggak dikasih pupuk, nggak dikasih air, ya sama juga bunganya akan mati. Begitu juga dengan tumbuhannya. Padahal selain bermanfaat untuk kita mendapatkan buahnya atau bunganya yang cantik atau sayuran yang bisa dimakan, tumbuhan tadi juga dapat membersihkan udara kita, ya. Kita mengeluarkan karbon dioksida setiap hari waktu bernafas, dan tumbuhan mengeluarkan oksigen bersih untuk pernapasan kita. Nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya mengenai proses karbon dioksida dan oksigen yang kita dapat dari tumbuhan. Selain itu, ada juga kewajiban kita terhadap hewan, ya. Selain hak kita, tadi kita bisa makan telur, bisa makan ayam, ikan dan sebagainya, kita juga mempunyai kewajiban untuk memelihara hewan. Memelihara hewan tadi contohnya ya sama seperti tumbuhan tadi, memberi dia makan, lalu tidak memburunya. Kalau hewan itu adalah jenis hewan langka, tidak diburu, karena kalau kita memanfaatkannya secara terus menerus tanpa dirawat atau dipelihara dengan baik atau dikasih makan dengan baik, hewan tadi akan punah. Apa artinya punah? Akan hilang dari muka bumi, tak akan nampak lagi. Padahal keinginan kita adalah selain kita dapat melihat hewan-hewan langka, kita juga kepinginnya anak cucu kita kelak juga bisa melihatnya. Tapi kalau tidak dari sekarang kita melestarikannya, menjaganya, maka kepunahan itu akan terjadi pada hewan-hewan tersebut. Contohnya saja hewan yang sudah punah, dinosaurus ya, atau dinosaurus, itu tidak bisa lagi dia hidup karena terjadi seleksi alam katanya. Terjadilah kepunahan. Nah, seperti itu. Seperti banyak lagi ya hewan-hewan sekarang yang sudah mulai langka. Ada burung cendrawasih yang sudah banyak sekali diburu oleh pemburu liar, ada gajah, harimau dan sebagainya, yang kesemuanya itu seharusnya tidak diburu secara besar-besaran. Kalau itu terjadi maka akan cepat punah. Kenapa? Tapi kan mereka melahirkan atau bertelur, ya, tapi prosesnya lama. Sementara perburuan tadi dilakukan secara besar-besaran setiap hari. Tidak setiap hari hewan-hewan tersebut melahirkan, tidak setiap hari dia berkembang biak. Maka itulah yang terjadi, habis dia atau punah dia dari bumi ini. Oke? Setelah tadi kita berbicara mengenai hak dan kewajiban kita terhadap makhluk hidup, kita lanjut lagi di pelajaran IPS mengenai sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya, untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Sumber daya alam termasuklah tadi hewan dan tumbuhan, ya. Hewan dan tumbuhan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ada kata dapat diperbaharui karena sumber daya alam itu ada dua, ya. Sumber daya alam, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, itu namanya sumber daya alam yang kita bisa manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada dua macam, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya apa? Ini tadi hewan dan tumbuhan, karena dia bisa misalnya kita makan ikan hari ini, dia bertelur, dia bisa kita makan lagi. Ayam juga gitu kan, bertelur, kita potong, tapi telurnya tadi bisa menghasilkan ayam lagi dengan waktu yang sangat cepat, ya kan?
Jadi akan ada terus. Beda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa? Minyak bumi, gas alam dan sebagainya. Itu tidak dapat diperbaharui karena proses terciptanya sumber daya alam tersebut sangat lama, memerlukan waktu berjuta-juta tahun. Maka untuk tetap dapat menikmati sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tadi, kita harus berhemat energi, ya. Berhemat energi. Artinya tidak boleh menghabiskan sumber daya alam tadi secara besar-besaran. Kalau minyak bumi seperti yang dipakai orang tua kita untuk berkendara itu namanya minyak bumi, ya nak. Kalau kita pakai secara terus-terusan, dia tidak bisa diciptakan lagi, tidak bisa dibuat lagi sendiri tanpa proses alam, maka lama-kelamaan dia pun akan habis. Percuma dong kalau kita punya kendaraan banyak tapi tidak ada bensinnya, tidak ada premiumnya dan sebagainya. Mau dijalankan pakai apa kalau sudah habis? Maka agar sumber daya alam itu tadi tidak cepat habis, apa yang harus kita lakukan? Yaitu berhemat, hemat energi katanya, ya. Oke, di sumber daya alam tadi terdapat di 3 tempat. Apa aja itu? Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Bedakan ya nak, apa itu dataran, apa itu daratan. Dataran tinggi apa? Dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan laut. Ya, dia tinggi. Mungkin anak-anak ibu yang sering dibawa orang tuanya rekreasi tahu itu di mana tempat-tempat tinggi yang ada di sekitar kita. Ya, contohnya saja yang paling terdekat dari kota tebing tinggi adalah Brastagi. Itu termasuk dataran tinggi, ya. Terus kalau yang sudah jalan-jalan ke daerah Jawa Barat, di Pulau Jawa sana, itu ada yang namanya puncak. Nah, itu termasuk dataran tinggi. Ada jenis hewan dan tumbuhan yang tumbuh di sana, ya. Jenis hewan dan tumbuhan itu berbeda-beda karena dia mengikuti suasana alamnya, ya. Itu pasti berbeda-beda. Terus lalu kita lanjut, ada namanya dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Yaitu tanah yang relatif rendah dan luas yang ketinggiannya 200 meter dari permukaan laut. Di mana itu dataran rendah? Ya kita ini. Kita ini dikatakan dataran rendah, lebih luas dia katanya tempatnya. Pokoknya kita nggak dekat laut, nggak dekat gunung. Nah, itu dikatakan dataran rendah. Oke, kita lanjut ke pantai. Pantai itu apa sih? Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Ya, darat dan laut. Pemisahnya mana? Pantai. Pantai itu yang memisahkan darat dan laut. Jadi siapa yang udah pernah ke pantai, pasti kita tanpa kita sadari kita telah berada di perbatasan antara darat dan laut. Ada namanya bibir pantai. Nah, itulah dia pemisahnya. Ada daerah yang kering atau daratnya, ada daerah yang basah atau lautnya. Itulah yang dikatakan dengan pantai. Lanjut nak, kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Kita berbicara mengenai wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan 2 orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Ya, wawancara tadi bisa dilakukan setiap hari. Fungsinya apa? Untuk mendapatkan informasi dari orang yang tepat. Oke. Nah, kita lanjut ya nak. Dalam melakukan wawancara ada yang namanya narasumber dan pewawancara. Ada yang namanya narasumber dan pewawancara. Narasumber itu siapa sih? Narasumber adalah orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi. Jadi kalau kita mau mengetahui sebuah informasi yang benar, yang tepat, kita harus mendatangi orang yang benar-benar tahu informasinya. Jangan orang yang hanya sekedar, oh aku taunya dari sini, oh aku dengar dari sini. Oh itu namanya informasi yang salah.
kita mewawancarai orang yang salah. Ya. Jangan kita mencari tahu dari orang yang salah, sehingga informasi atau kabar yang kita terima tadi sifatnya salah karena dia tidak tepat pada orang yang tepat. Oke? Ada juga yang namanya pewawancara. Siapa itu pewawancara? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara atau orang yang bertanya. Ya, kalau narasumber tadi orang yang menjawab, kalau pewawancara adalah orang yang bertanya. Orang yang mau tahu tentang informasi tadi. Itulah yang dikatakan pewawancara. Lalu dalam melakukan wawancara tadi kita harus mempunyai tujuan. Tujuan wawancara itu adalah apa? Untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Ya, jangan dari orang-orang yang asal-asalan. Jadi tujuan kita, keinginan kita untuk mewawancarai atau mencari informasi tadi harus pada orang yang benar-benar tahu. Jangan pada orang yang salah. Ya, Nak? Dan dalam proses wawancara, agar terjadi wawancara yang lancar atau komunikasi yang lancar, sebelumnya kita harus membuat beberapa pertanyaan yang dibutuhkan. Sebelumnya kita catat dulu ya, apa aja yang mau ditanya agar proses wawancaranya tadi berjalan lancar. Oke, nah Ibu rasa cukup sekian dulu materi yang bisa Ibu sampaikan di tema 3 kita mengenai peduli terhadap makhluk hidup. Kalau kau ingin lebih memahaminya, video ini bisa diulang kembali untuk memantapkan materi kita pada tema 3 ini. Di sini ada tugas ya, latihan soal yang Ibu ambil dari buku petik halaman 101 sampai 103. Di situ saya bagi langsung di pelajaran PKN soal nomor 1 sampai 5. Itu soalnya ada 5, dikerjakan seluruhnya di materi PKN. Lalu di materi IPS soal nomor 2, 4 dan 5 saja. Jadi nggak usah semua dikerjain ya. Dan di materi bahasa Indonesia soal nomor 1 dan 3 saja. Tidak usah semua dikerjain, hanya 1 dan 3 saja. Oke, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.